Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok C4 yang beranggotakan Cakra Abdillah dengan NIM 038, lalu ada Roshina Mufidah dengan NIM 048, dan juga Sony Adilina dengan NIM 054 akan menjelaskan mengenai webinar yang telah kami ikuti untuk menyelesaikan tugas eksperimen teknik biomedis 1. Sebelumnya, sebenarnya kami mendapatkan topik mengenai rangkaian filter analog. Tetapi dikarenakan tidak adanya webinar yang membahas secara spesifik mengenai filter analog, kami mengambil webinar yang sekiranya masih berhubungan. Yang dimana webinar ini tuh diadakan dari Universitas Indonesia, dari Eforum Biomedica, yang membahas mengenai wearable biosensors for health monitoring. Webinar ini diadakan pada tanggal 21 November 2020 yang dengan pemateri Pak Prasandia Astagiri Yusuf SSI MT PhD dari Universitas Indonesia. Berikut adalah konten dari video ini. Yang pertama ada introduction dari biosensors, lalu ada introduction dari wearable biosensors, lalu ada epidermal wearable biosensors, lalu yang keempat ada epidermal iontophoresis wearable biosensors, lalu ada tear-based wearable biosensors, dan challenges and prospect. Yang pertama adalah introduction dari biosensors. Biosensors merupakan perangkat analitik yang mengkombinasikan komponen biologis dengan komponen fisikokimia untuk mendeteksi atau mengkuantifikasi suatu analit. Yang perlu ditekankan pada biosensor ini adalah komponen biologisnya, dikarenakan jika yang digunakan bukan komponen biologis, maka alat tersebut tidak bisa dikatakan sebagai biosensor. Lalu berikut adalah three fundamental parts of biosensor. Yang pertama itu ada komponen bioreceptors, yang merupakan elemen pengenalan biologis, dapat berupa enzim, antibodi, dan juga reseptor. Ini digunakan untuk mendeteksi target, yang dalam hal ini berupa analit. Lalu yang kedua ada biotransducer, ini digunakan untuk mengkonversi reaksi biokimia menjadi sinyal yang bisa dibaca. Lalu yang ketiga ada signal processing system. Signal processing system ini digunakan untuk mengolah output dan menampilkannya yang biasanya ditampilkan pada monitor, sehingga bisa dibaca oleh penggunanya. Lalu berikut adalah komponen dari biosensor. Yang pertama ada sampel. Sampelnya ini dapat berupa biological ataupun environmental. Kalau biological itu biasanya berupa darah, bisa juga urin, dan juga saliva. Kalau environmental bisa berupa air, udara, dan juga tanah. Lalu untuk detektor, ini berupa bioreseptor, bisa berupa asam nukleat, sel antibodi, ataupun enzim. Lalu transducer ini untuk mengkonversi reaksi biokimia yang terjadi pada tubuh menjadi biasanya itu menjadi sinyal listrik. Tapi sebenarnya juga bisa menjadi sinyal lain, tetapi yang paling umum digunakan adalah menjadi sinyal listrik, dikarenakan akan lebih mudah untuk diproses. Ini dapat berupa nanowire array, lalu bisa juga berupa nanopartikel ataupun elektroda. Lalu berikutnya itu output. Outputnya ini dapat berupa sinyal amplifier, bisa juga berupa sinyal prosesor, bisa juga langsung di-display di monitornya. Lalu ini adalah pengembangan biosensor hingga menjadi wearable biosensor. Yang pertama itu biosensor itu ada pada tahun 1956, itu mulai dikenal yaitu dengan adanya elektroda oksigen. Lalu ini yang cukup dikenal hingga sekarang itu ada biosensor glukosa. Itu ditemukan pada tahun 1962, tapi alatnya pada waktu itu masih cukup besar. Seperti dapat dilihat pada tahun 1973, yang dimana sekarang alatnya itu cukup kecil, yang bisa dilihat seperti contoh pada tahun 1987. Lalu juga sekarang juga sudah ada yang berupa jam tangan, yaitu GlucoWatch, yang ditemukan pada tahun 1999. Lalu juga ada yang berupa sangat kecil, yang berupa ukuran nano, itu sudah mulai ditemukan pada tahun 2000-an. Untuk wearable biosensornya yang sekarang bisa dibilang cukup advance, itu dapat dapat berupa alat yang ditempelkan pada gigi, bisa juga ada yang berupa mouthguard biosensor, lalu ada yang berupa kontak lensa, lalu juga ada integrated biosensor, ada juga berupa tato temporer,
Dan untuk yang analitnya itu cukup berbeda-beda, ada yang berupa dari keringat, ada yang berupa dari air mata, dan juga lain-lain. Lalu ini adalah wearable biosensor. Contohnya itu kalau di bagian kepala, ada yang berupa kacamata, ada yang berupa kontak lensa, dan juga ada yang berupa mouthguard. Lalu untuk di daerah dada itu ada yang berupa sensor patch, itu diintegrasikan dengan ECG. Lalu di daerah tangan tuh ada yang cukup banyak, itu dapat berupa integrated sensor array, ada yang berupa wearable diagnostic, lalu ada microfluidic sensor, lalu ada nanomaterial based patch, dan juga iontophoretic patch biosensor. Lalu di bagian kaki itu ada yang berupa seperti kaos kaki, itu dinamakan self-powered textile based biosensor. Biosensor ini tuh memiliki prospek yang cukup baik untuk menjadi wearable applications dari tingkat spesifikasinya, kecepatannya, dan portability-nya yang cukup tinggi. Dan dia ini hanya membutuhkan sedikit tenaga serta harganya cukup terjangkau. Untuk analit yang bisa digunakan, itu yang paling utama adalah darah. Itu yang merupakan gold standard dari biosensor ini. Tetapi ada juga yang lain, itu bisa berupa keringat, air mata, saliva, dan juga interstitial fluida. Lalu wearable biosensor ini dapat memonitor dinamika proses biokimia dari penggunanya sehingga bisa meningkatkan manajemen penyakit kronik yang diderita oleh pasien dan juga bisa memberikan peringatan jika ada situasi abnormal terjadi pada tubuh. Lalu untuk tantangan dari wearable biosensor ini diharuskan untuk mengkorelasi antara darah dan juga konsentrasi analit lainnya. Dikarenakan jika yang digunakan adalah darah, itu berupa invasif yang kurang efisien. Jika yang digunakan adalah analit lainnya seperti keringat dan juga air mata, itu kan berupa non-invasif sehingga cukup lebih efisien dibandingkan darah, tetapi masih perlu dikorelasikan lebih lanjut dari darah tersebut ke analit lainnya itu. Terlebih dahulu akan kita bahas mengenai epidermal biosensor. Epidermal biosensor ini tentunya terdapat pada permukaan kulit yang bisa diambil, yaitu cairan keringat dan cairan interstisial atau ASF. Transducernya bisa elektrochemical maupun colorimetric. Monitoringnya untuk physiological health status seperti hydration atau physical stress, dan bisa untuk memantau atau mendiagnosis penyakit seperti cystic fibrosis atau diabetes. Selanjutnya, tadi ada dua macam cairan yang bisa diambil, yaitu sweat dan interstitial fluid. Apa sih perbedaan dari kedua cairan ini? Sweat ini bisa dikatakan sangat menjanjikan karena pada permukaan kulit manusia terdapat banyak sekali kelenjar keringat. Namun tantangan untuk sweat ini sendiri yaitu kita harus selalu dalam keadaan berkeringat, tidak boleh kulit kita dalam keadaan kering atau kita tidak berkegiatan karena akan sulit. Sweat ini mengandung metabolit seperti lactate, glukos, urea, etanol, atau kortisol, trace elemen seperti zinc atau copper, dan large molecule seperti protein, nucleic acid, neuropeptides, atau sitokin. Analytes-nya, target keringatnya kemudian ditransportasikan keluar melalui kapiler yang di sekelilingnya. Tapi masing-masing punya partisi profile yang berbeda-beda. Hal ini juga menjadi tantangan, yaitu difficult reliable correlation to concerned blood concentration. Kemudian bisa secara pasif melalui difusi atau secara aktif dari darah menuju keringat. Selanjutnya, interstitial fluid atau cairan interstisial atau ASF.
Sel yang hidup, kulit yang sehat, sel-selnya dikelilingi cairan interstisial yang memberikan nutrien yang berdifusi dari kapilari endothelium. Oleh karena itu, dia punya korelasi yang variabel antara darah dengan ISF concentration. Kandungannya dapat kita lihat di sini ada electrolytes seperti sodium, fosfat, magnesium, potasium atau kalsium. Ada juga metabolites seperti glukos, alkohol, laktat atau kortisol, dan juga protein. Nah, tantangannya karena ada di sekeliling sel kulit tidak keluar, makanya untuk bisa mendapatkan ASF harus diekstrak dari permukaan kulit. Caranya adalah reverse iontophoresis atau biasa disebut sonophoresis. Karena yang berbasis keringat itu tantangannya keringatnya harus keluar, maka sangat cocok untuk olahraga, yaitu exercise based variable sweat biosensor ini. Karena pada saat olahraga kita banyak bergerak, maka yang paling reliable adalah yang berbentuk tato atau patch. Bisa menempel langsung secara kontinu pada permukaan kulit. Jadi bisa melakukan real-time measurement pada elektrolit penting, heavy metals, dan metabolites. Sweat laktat sebenarnya tidak berkorelasi secara langsung dengan laktat dalam darah, tapi dia mengindikasikan level dari kegiatan fisik. Jadi misalnya melakukan olahraga bisa dihitung laktat dari keringat untuk sebagai marker sebagai atlet efisiensi. Selanjutnya kita masuk kepada contoh-contohnya. Untuk gambar A, alat ini dapat men-sense langsung dua, yaitu glukos dan laktat. Juga dapat mendeteksi elektrolit dan temperatur permukaan kulit. Selanjutnya kita lanjutkan pada gambar yang kedua. Dapat dilihat untuk gambar yang kedua, terkopling analisis untuk pH, kelembapan, temperatur, dan juga integrasi dengan transdermal drug delivery system. Alat ini juga bisa sekalian mendeteksi glukosa keringat dan juga untuk aplikasi terapi dari manajemen diabetes. Tantangannya adalah enzymatic reaction, temperatur, dan pH berpengaruh dan kontaminasi dari glukosa atau terkontaminasi dari keringat sebelumnya atau old sample, dan bisa juga dari environmental. Kita lanjutkan untuk contoh yang ketiga, dapat dilihat pada gambar C. Untuk alat ini yang ada pada gambar C sudah diimprovisasi dengan waterproof layer, sehingga tidak ada kontaminasi dari luar, seperti percikannya. Dan juga bisa menganalisis dengan volume yang sangat kecil, yaitu 1 mikroliter. Limitasinya karena ada sweating, maka harus ada physical exercise, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya. Jadi, jika kulit kita dalam keadaan kering, kita tidak berkegiatan, maka ini tidak dapat digunakan. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk yang keempat, yaitu dapat dilihat pada gambar D. Ini bentuknya seperti kain yang diprint. Di sini ada fusi untuk mengukur EKG dan laktat dari keringat. Dan mereka berhasil mengukur tanpa crosstalk. Jadi kalau misalnya ada dua sensor dalam satu sistem, crosstalk itu artinya satu sinyal akan mengganggu pengambilan data sinyal yang lain. Jadi berhasil tanpa saling mengganggu berarti bisa merekam dengan sangat baik. Nah, alat ini bisa untuk atlet performance during exercise, sama seperti yang
alat-alat sebelumnya. Kita lanjutkan untuk gambar kelima yang tertera pada gambar E. Untuk alat ini lebih kompleks lagi dengan bantuan optical monitoring, disebutnya colorimetric. Color itu artinya karena cahaya dan warna, diintegrasi dengan microfluidic or real-time sweat sampling. Nah, alat ini tidak ada kontaminasi dari luar, namun karena butuh analisis cahaya, maka dibutuhkan smartphone, maksudnya terintegrasi dengan smartphone, kamera, maupun dengan color analyzing software. Kita beralih ke alat yang selanjutnya yang tertera pada gambar F. Sama dengan yang sebelumnya yang ada pada gambar E, alat ini juga menggunakan optik, dengan optik. Tapi kalau optik yang ini cahayanya berpendar. Jadi microfluidic sweat monitoring dengan fluorescent probes bisa mendeteksi klorid, sodium, zinc, dan beroperasi dalam mikroliter volume juga, sama seperti alat yang sebelumnya. Nah, caranya ditempelkan di kulit, diberikan dark box, kemudian smartphone diletakkan di atasnya. Setelahnya dapat dilihat pendaran fluorescence. Kita lanjutkan. Nah, sekarang akan diberikan contoh yang menggunakan imunosensor, antibodi antigen untuk mendeteksi kortisol dan interleukin 6 pada keringat. Jadi, potensial untuk menjadi alat diagnostik. Alat ini dapat bertahan selama 96 jam menggunakan label-free electrochemical impedance spectroscopy dan bisa digunakan dengan ditempelkan pada human finger atau tangan. Volumenya juga kecil. Mungkin sama juga seperti alat-alat yang sebelumnya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang berikutnya, yang terakhir, tertera pada gambar H di sini. Jadi di sini juga ada dua, glukosa dan uric acid. Ini juga menggunakan enzimatic biosensor. Jadi menariknya di sini menggunakan sesuatu yang disebut piezoelectric. Piezoelectric adalah suatu bahan yang jika ada perubahan dimensi maka dia akan bisa mengeluarkan arus listrik. Dan sebaliknya ketika diberikan arus listrik juga bisa ada perubahan dimensi, bisa bergetar. Arus listriknya bolak-balik maka ada vibrasi juga dia. Menariknya, gerakan kita bisa dikonversikan menjadi energi, jadi self-power biosensor, sehingga tidak lagi memerlukan baterai. Selanjutnya ada biosensor yang berbasis iontophoresis, di mana di sini menggunakan biological element yaitu sweat dan ISF atau interstitial fluid. Namun berbeda dengan metode sebelumnya yang harus melakukan exercise, di sini dapat dilakukan pada kondisi diam atau pada keadaan rest. Dikarenakan di sini menggunakan metode iontophoresis. Metode iontophoresis ini yaitu menginjeksikan molekul transportasi ke kulit menggunakan reverse arus yang kecil. Sehingga pada flux akan memberikan ion positif yang akan dialirkan ke ion negatif. Kemudian dari hasil tersebut akan muncul elektroosmotik yang mengalir dari anoda kepada atoda. Dari hasil yang dilakukan tersebut akan menghasilkan aliran netral yang berupa molekul seperti glukosa. ISF glukosa sangat berkolerasi dengan glukosa darah, dikarenakan adanya diskusi dari endotelium. Jadi, hasil yang di sini dapat dinyatakan bahwa hasil yang akurat. Metode iontophoresis ini sudah berlaku sejak lama, seperti pada GlucoWatch yang sudah ada sejak awal 2000-an. Alat GlucoWatch ini dapat menganalisis
kadar glukosa pada tubuh. Di mana di sini alat ini sudah FDA approved dan dapat memonitor pasien selama 12 jam berturut-turut. Selama 12 jam tersebut, pasien akan dimonitor sebanyak 6 kali setiap jamnya. Namun, alat ini sudah didiscontinue dikarenakan alat ini terbukti bahwa dapat mengiritasi pada kulit dikarenakan pada iontofaresis menggunakan arus yang cukup besar. Dan pada alat ini, apabila dapat menggunakannya, harus menggunakan kalibrasi dengan invasive glukometer. Dan sebelum melakukan pengecekan monitor dengan alat ini, harus melakukan pemanasan 3 jam sebelumnya. Namun semakin berkembangnya zaman, di sini sudah mulai berkembang ide-ide untuk iontofaresis. Contohnya yaitu pada saat ini ada tattoo printed yang dimana di sini menggunakan basisnya tattoo printed. Dan di sini sangat amat karena tattoo printed ini menggunakan arus yang sangat kecil dan dapat dengan nyaman digunakan karena bentuknya yang sangat kecil dan tipis sehingga tidak mengganggu pengguna. Kemudian ada hyaluronic acid charge, di mana di sini pada fluxnya menggunakan positif Ha untuk meningkatkan kadar ISF pada glukosa. Namun di sini alat hyaluronic charge ini masih belum bisa digunakan karena kadar ISF glukosa tidak terkontrol karena injeksi pada hyaluronic acidnya. Kemudian ada grafin nanopartikel yang dimana menggunakan grafin. Pada alat ini memiliki akurasi yang cukup tinggi dan dapat mengontrol kadar ISF. Kemudian juga dapat digunakan selama 6 jam. Alat ini juga untuk mendeteksi kadar glukosa pada tubuh. Kemudian ada amperometric biosensing, di mana di sini menggunakan stimulan keringat yaitu pilocarpine dan corbachol. Alat ini menganalisis kadar sweat alkohol, dan hasilnya dapat keluar dalam 10 menit. Alat ini terbukti lebih akurat dibandingkan pada perhitungan alkohol pada mulut. Karena pada mulut dapat menguap, sedangkan pada amperometric biosensing ini alkohol terperangkap. Kemudian alat ini dapat terkoneksi dengan Bluetooth. Selanjutnya ada cystic fibrosis diagnostic yang menggunakan pilocarpine atau dapat menggunakan agonis lainnya. Alat ini dapat mendeteksi kadar sodium, klorida, dan glukosa. Kadar sodium dan glukosa ini dapat mengindikasikan cystic fibrosis. Namun alat ini dalam penggunaannya hanya dapat digunakan selama 60 menit. Selanjutnya ada dual iontofaresis, di mana di sini menggunakan dua iontofaresis yang dapat menganalisis sweat alkohol dan glukosa secara bersamaan. Namun alat ini hanya dapat digunakan pada single wearable. Dan alat ini sudah dapat bisa terkoneksi dengan Bluetooth. Selanjutnya ada tear-based biosensor, di mana di sini biomarker molekulnya menggunakan air mata yang air mata tersebut sudah terdifusi langsung dengan darah. Namun kekurangannya di sini sampel yang didapatkan sangat sedikit karena dalam beberapa orang banyak yang terdapat mata kering sehingga kadar air matanya sangat sedikit. Kemudian analisa hanya dapat digunakan pada air mata yang berasal dari basal karena pada refleks seperti air mata saat kelilipan atau pada saat menangis itu tidak dapat digunakan. Pada saat ini biosensor pada tear-based yaitu beberapa menggunakan kontak lens dikarenakan sangat meminimalisir iritasi, memberi kadar oksigen yang baik dan memonitor glukosa dengan baik.
Di sini pada yang pertama itu sudah terdapat soft contact lens, tir glukosa sensor, dan chip dan antena. Kemudian untuk yang kedua ini yang dikembangkan oleh Google, yaitu dapat sekaligus menganalisa kadar gula dan tekanan okular yang menggunakan graphene channel. Kemudian selanjutnya ada yang menggunakan LED, di mana di sini untuk meminimalisir keburaman menggunakan material transparan. Kemudian dapat memonitor tirs glukosa secara real time dan menggunakan AGNF, sehingga di sini tidak memerlukan power source dari luar atau power source lainnya. Kemudian selanjutnya yang D itu ada contact lens hidrogel, di mana di sini untuk mengukur glukosa, kadar glukosa juga, namun di sini menggunakan lapisan hidrogel sehingga dapat melihat lebih jelas dibandingkan sebelum-sebelumnya. Selain contact lens, di sini ada spring electrochemical sensor, di mana bentuknya seperti ring seperti ini, kemudian diletakkan di bawah mata atau di inferior conjunctiva cornix, yang dimana di sini kawat koil dilapisi hidrogel dan sudah terbukti aman untuk digunakan. Dan biosensor ini juga menganalisis kadar glukosa pada tubuh. Berikutnya adalah saliva-based biosensor. Ini adalah beberapa contoh biosensor yang menggunakan saliva. Saliva sendiri itu merupakan kompleks oral fluid yang diproduksi oleh kelenjar parotid dan dibentuk dari banyaknya unsur seperti metabolit, enzim, hormon, protein, dan mikroorganisme, dan juga ion. Lalu untuk biomarker dari saliva ini itu ditransfer langsung dari aliran darah via transselular atau praseluler. Saliva ini itu sering disebut sebagai mirror of the human body karena dia dapat merefleksikan keadaan fisiologis dari tubuh. Dan untuk korelasi antara darah dan juga glukosa saliva itu dapat merefleksikan difusi dan transfer aktif komponen darah ke kelenjar saliva. Lalu untuk tantangannya menggunakan saliva ini itu dapat berpotensi biofouling, soalnya tuh tingginya konsentrasi protein pada saliva dan juga rendahnya konsentrasi dari beberapa target biomarker. Dan kan di saliva ini kan banyak banget unsur yang ada. Lalu ini adalah beberapa contoh biosensornya yang menggunakan saliva. Yang pertama itu ada mouthguard-based uric acid biosensor. Alat ini tuh menggabungkan beberapa instrumentasi mini, yaitu ada potentiostat, lalu ada microcontroller, dan juga ada Bluetooth Low Energy Transceiver. Lalu alat ini tuh berupa alat non-invasif yang dapat memonitoring uric acid pada saliva. Lalu alat ini itu juga dapat mendeteksi beberapa penyakit seperti hiperurikemia, GOUT, dan sindrom renal. Lalu alat berikutnya itu ada detachable cavitas sensor. Alat ini tuh dapat mengukur glukosa saliva pada platform mouthguard yang dibuat pas dengan gigi penggunanya. Jadi alat ini tuh ditempelkan pada gigi pengguna. Sensor yang digunakan tuh berbasis GOX Modified Polyglycol Surface. Dan alat ini tuh terintegrasi dengan wireless transmitter. Lalu yang alat berikutnya tuh pada gambar kiri, itu menggunakan material porosilk dan hidrogel yang diletakkan pada gigi, dan dia tuh dapat memonitor makanan selama proses menelan. Sensor pada alat ini tuh dapat mengukur kadar alkohol, lalu juga ada salinitas, gula, pH, dan temperatur menggunakan sensor RF secara in vivo. Lalu alat berikutnya yang pada gambar kanan itu dapat memonitor sodium intake secara real time. Itu dapat dilihat dia itu terintegrasi dengan HP dan dia itu via long range wireless telemetry yang menggunakan electronic chargeable yang sangat tipis. Berikutnya adalah challenges and future prospects dari wearable biosensor. Yang pertama itu ada power, tentunya itu semua alat ini itu memerlukan power sehingga dapat bekerja dan diperlukan pengkajian lebih lanjut. Kira-kira power seperti apa yang dapat digunakan seefektif mungkin untuk alat-alat ini.
Lalu yang kedua itu ada communication, itu bisa berupa HP atau komputer ataupun alat lainnya. Lalu untuk data security ini harapannya data-data yang diambil dari biosensor ini, menggunakan biosensor ini itu tidak dapat disadap dan juga tidak dapat diambil oleh orang lain. Lalu yang keempat ada accuracy and stability, dikarenakan gold standardnya dari biosensor ini menggunakan darah, tapi karena darah ini berupa invasif sehingga harapannya dapat menggunakan analit lain, tetapi yang hasilnya cukup akurat, sehingga masih perlu pengajian lebih lanjut untuk korelasi antara darah dan juga analit lainnya. Lalu yang kelima itu ada system integration, itu akan lebih baik jika biosensor itu dapat mengukur banyak hal. Lalu yang keenam itu ada translation to the commercial market. Ini bisa dibilang yang paling sulit untuk dilakukan karena bisa jadi alat-alat ini tuh dapat bekerja dengan baik di lab, tetapi tidak bekerja saat clinical trial. Dikarenakan banyaknya faktor lain saat clinical trial. Tetapi alat-alat biosensor wearable biosensor ini itu cukup menjanjikan untuk jadi health monitoring di masa depan, dikarenakan sifat-sifatnya yang portable dan juga low cost dan juga sifat-sifat yang cukup baik lainnya. Ya, sekian adalah presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.